Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ingrid Margareta, NPM 183800099 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel yang terjadi di dalam tubuh manusia. Tahukah teman-teman sekalian bahwa sebuah sel dapat melakukan komunikasi layaknya seperti manusia? Jawabannya iya. Faktanya, sel melakukan komunikasi layaknya manusia. Sel bisa saling mengirim sinyal, menerima sinyal, dan juga dapat merespon sinyal tersebut. Jadi, singkatnya, komunikasi sel adalah proses di mana sel dapat mendeteksi dan menanggapi sinyal yang ada di lingkungannya. Ibaratnya, sel juga saling bertukar media pesan seperti manusia. Tetapi dalam hal ini, sel medianya adalah berupa sinyal molekul kimiawi yang disebut sebagai ligan. Ligan tersebut dihasilkan dari sel pendistribusi. Sel pendistribusi adalah sel yang menghasilkan ligan untuk didistribusikan. Dalam komunikasi sel, ligan didistribusikan menuju target. Sel target adalah sel yang menerima sinyal kimiawi atau ligan yang kemudian akan diubah menjadi respons seluler pada akhir tahapannya. Kemudian, mari kita lihat gambar dari ilustrasi komunikasi sel. Ini adalah gambar sel target yang mana pastinya sel target akan menerima ligan dari sel pendistribusi. Kita lihat di bagian paling atas terdapat ligan, yang mana ligan ini nanti akan menempel pada reseptor pada sel target. Ketika ligan sudah menempel pada reseptor, ini akan memicu serangkaian reaksi kimia di dalam sitoplasma sel. Kemudian memunculkan respons seluler pada sel target. Lalu di sini ada tahapan komunikasi sel. Yang pertama adalah penerimaan atau reception, yaitu proses pengikatan ligan atau sinyal kimiawi yang sesuai pada reseptor sel target. Dan yang kedua ada transduksi atau transduction, yaitu serangkaian proses pengubahan sinyal yang nantinya akan diubah menjadi respons seluler. Yang ketiga ada respon atau respons, yaitu timbal balik atau respons seluler atau sinyal yang telah ditransduksi. Selanjutnya ada tipe komunikasi sel pada multiseluler, terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, parakrin atau jarak dekat, yaitu sel-selnya berkomunikasi dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya, persinyalan sinaptik pada sel saraf. 2. Autokrin atau untuk dirinya sendiri, yaitu sel pengirim dan sel target berasal dari satu sel yang sama. Dan yang ketiga ada endokrin atau jarak jauh, yaitu persinyalan di mana ligan didistribusikan relatif jauh menuju sel target dengan bantuan aliran darah. Ligan pada persinyalan ini disebut sebagai hormon. Contohnya distribusi hormon insulin. Dan yang terakhir yang keempat, kontak langsung, yaitu ligan didistribusikan secara langsung ke sel target di dekatnya melalui aliran sitoplasma. Ini berarti ligan terdistribusi secara langsung tanpa harus menembus membran plasma. Contohnya gap junction pada sel hewan dan plasmodesmata pada sel tumbuhan. Di parankrin, intinya ligan atau senyawa kimia didistribusikan dalam jarak dekat. Kemudian untuk autokrin, intinya ligan dikirimkan untuk sel itu sendiri. Jadi dalam autokrin, sel distribusi dan sel target adalah satu sel yang sama. Kemudian kita lihat contoh ilustrasi untuk persinyalan endokrin. Di persinyalan endokrin, ligan didistribusikan melalui aliran darah. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Kemudian untuk persinyalan secara langsung, untuk kasus hewan, persinyalan langsung akan didistribusikan ligan melalui gap junction. Sedangkan untuk sel tumbuhan, ligan akan dikirimkan atau didistribusikan melalui plasmodesmata. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang komunikasi sel. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.